Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita pada sebuah peristiwa yang ini satu peristiwa saja yang menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dikenal sebagai pribadi yang baik, sebagai karakter manusia yang diterima karena keluhuran akhlaknya, karena kemuliaan perilakunya para jamaah. Dan ini terbukti ketika orang-orang musyrik Quraisy mereka sepakat merenovasi Ka'bah dari harta yang mereka kumpulkan, dengan catatan bukan dari harta haram, bukan hasil rampok, hasil begal, hasil judi, hasil melacur, hasil riba. Mereka mau menyumbang untuk renovasi Ka'bah, tapi hanya dari harta yang halal, yang jelas para jamaah. Suatu ketika renovasi sudah hampir selesai, maka disinilah kemudian orang-orang musyrik Quraisy yang sebelumnya mereka bersekutu sepakat renovasi Ka'bah bareng-bareng. Begitu saatnya peletakan Hajar Aswad, ketika mereka harus meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula, disinilah orang-orang musyrik Quraisy berselisih. Mereka bahkan hampir-hampir saling menumpahkan darah, berebut untuk menjadi wakil suku mereka lah yang diberikan amanah mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Emang inilah orang musyrik Quraisy para jamaah. Kalau sebelumnya mereka bisa kerjasama untuk merenovasi Ka'bah, dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa saling membunuh hanya gara-gara rebutan untuk mengembalikan Ka'bah. Disinilah Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzum, seorang pembesar dari Bani Makhzum, menawarkan solusi supaya tidak ada pertumpahan darah. Dia mengatakan, pokoknya dari pintu ini ada laki-laki, seseorang yang datang. Laki-laki yang masuk ke pintu ini, yang datang pertama kali, itulah yang kita beri dia kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Sambil menoleh ke kanan ke kiri, masing-masing suku Quraisy yang hampir saja bunuh-bunuhan akhirnya menerima usulan dari Umayyah bin Mughirah. Ditunggu-tunggu, siapakah orang yang pertama kali lewat untuk masuk ke pintu sekitar Ka'bah. Dari pintu tersebut mereka sepakat, siapapun orangnya, pokoknya dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Atas takdir Allah para jamaah, maka kemudian yang masuk pertama kali itu adalah baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya riuh ketika melihat sosok Muhammad melewati pintu tersebut. Mereka langsung berteriak, hadal amin, hada Muhammad radhina. Inilah al-amin, orang yang amanah, dapat dipercaya. Inilah Muhammad, kami ridho. Biar Muhammad yang mengembalikan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Maka Rasulullah SAW yang mengetahui bahwa mereka sedang bertikai
Maka Rasulullah SAW akhirnya dengan ide cemerlangnya menaruh Hajar Aswad di atas sebuah kain yang besar. Kemudian masing-masing perwakilan suku yang hampir bunuh-bunuhan diminta untuk memegang kain tersebut dari segala macam sisi dan sudutnya. Akhirnya setelah mereka berpegangan, setelah mereka memegang kainnya, mereka mengangkat bareng-bareng Hajar Aswad yang ditaruh di tengah-tengah tersebut, diantarkan sampai kepada posisi semula, dan yang menaruh itulah baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, ini menunjukkan bagaimana ketinggian kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi diakui oleh masyarakat Quraisy kebanyakan. Makanya di sini sebenarnya tidak ada alasan orang-orang Quraisy itu menolak dakwah Nabi, nggak ada. Karena sebelumnya mereka percaya Muhammad orang terpercaya, Muhammad orang yang baik, Muhammad orang yang jujur, Muhammad tidak pernah berdusta. Tapi inilah kenapa orang-orang musyrik Quraisy malah mereka walakinna dhalimina bi ayatillah yajhadun. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka zalim ketika mereka tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa para jamaah bukti kecerdasan dan kesempurnaan akal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti kebijaksanaan dalam memecahkan masalah, mencegah terjadinya permusuhan atau perpecahan. Jangan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mengklaim 4 pulau itu miliknya provinsi lain. Rame para jemaah, ya kan? Ternyata netizen membongkar dokumen-dokumen sejarah bahwa 4 pulau itu dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu ternyata dari Aceh, miliknya Aceh. Maka kemudian Pak Presiden mengambil keputusan setelah Mendagri sebelumnya mengatakan 4 pulau itu miliknya Sumatera, dan akhirnya ketika netizen rame, masyarakat Indonesia kemudian ikut bersuara, Pak Presiden mengembalikan 4 pulau itu kembali ke Aceh. Hati-hati para jamaah. Gubernur Aceh sekarang ini mantan Panglima GAM, ya. Jadi kita jangan membuat sesuatu kebijakan yang bisa melukai, memecah belah bangsa. Mudah-mudahan para pejabat juga berhati-hati. Jangan asal setempel ini punya siapa tanpa melihat latar belakang sejarah. Para jemaah, supaya Indonesia tetap satu, NKRI tetap bersatu, tidak dipecah-pecah, apalagi karena rasa keadilan. Kok sampai ke sini juga kita para jemaah ya? Membahas Rasulullah sampai ke pulau-pulau. Nah, maka di sini para jemaah kita melihat bahwa Rasulullah sangat dicintai oleh kaumnya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi hati kaumnya, pribadi yang paling baik akhlaknya, paling jujur, paling lembut, paling terhormat, paling terpuji, paling memenuhi janji, paling terpercaya. Pokoknya yang paling itu adalah Rasulullah SAW, dan itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau mendapatkan tempat di masyarakatnya, beliau ada posisi di hati masyarakatnya para jamaah. Sebelum kita membahas bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kita perlu tahu bagaimana kondisi dunia saat itu. Bagaimana kondisi masyarakat dunia, khususnya keyakinannya, khususnya praktek ibadahnya, praktek moralnya,
praktek yang terjadi di masyarakat, kita perlu memahami. Makanya sampai-sampai para jamaah, salah seorang penulis sirah yang bernama Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dari India, dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, beliau sampai mengatakan, sebelum diutusnya Nabi, kondisi dunia ini beliau sebutkan sebagai, buka babnya saya, judulnya sudah Doharul Fasadu fil Barri wal Bahr, tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Dan kemudian baris pertama kitab tersebut beliau sebutkan, wabil jumlati faqad kanat al insaniyah fi tariqil al intihar, fi tariqil intihar. Pada masa-masa sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, kondisi manusia ini berada dalam kondisi seperti bunuh diri. Yang hak sama yang batil nggak tahu, yang baik sama yang buruk nggak tahu, yang tauhid sama yang syirik nggak paham. Mereka hidupnya tidak karu-karuan para jamaah. Maka kita melihat bagaimana kemudian masyarakat dunia, khususnya kita perlu tahu bagaimana masyarakat Arab ya, yang mereka sebenarnya mengikuti milah Ibrahim, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutilah agama bapakmu, agama nenek moyangmu Ibrahim. Sejak dulu Nabi Ibrahim itu sudah menamakan agamanya agama Islam. Para jemaah, Muslim. Maka semua nabi dan rasul agamanya Muslim, Islam. Sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, sampai nabi-nabi palsu bermunculan, ya, mereka nggak bisa mengubah. Hanya ada satu agama yang Allah turunkan di dunia ini, dan agama itu hanyalah Islam. Makanya kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang sah, yang diridhoi, yang ada di sisi Allah cuma Islam. Agama lain bikinan manusia, agama lain bukan dari Allah, agama lain dalam pandangan Islam keliru, menyimpang para jamaah. Nah, bagaimana bangsa Arab? Mereka kan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Iya, awalnya iya Pak. Awalnya mereka wujudul khaliq, mereka mengakui adanya Allah, adanya pencipta. Mereka awalnya kenal Tuhan mereka dengan benar, ibadatul khaliq, dan mereka pun beribadah kepada Allah awalnya ya. Makanya al-hayatul munadzamah, hidup mereka tertata mengikuti milah Ibrahim. Sampai kemudian para jamaah ingat-ingat sosok yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, dia datang ke Syam, ngelihat masyarakat Syam kebiasaannya nyembah berhala. Ya. Maka di sini Amr bin Luhai membawa berhala-berhala dari Syam, ditaruh di sekeliling Ka'bah. Tambah lama tambah banyak, tambah lama jumlahnya sampai ratusan. Maka yang menjadi pionir, pembawa kemusyrikan di Mekah, di Arab, di Ka'bah, namanya adalah Amr bin Luhai. Ini tokoh pertama para jamaah. Makanya kalau kita ngelihat Amr bin Luhai itu, karena dia pionir kejelekan di neraka, dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di berbagai macam belahan dunia lain pun sama, para jamaah. Maka disinilah kenapa manusia itu sangat membutuhkan hadirnya Rasul utusan Allah untuk memberikan mereka inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Apa sih hikmah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka secara garis besar hikmah diutusnya Rasul adalah ikhrajun nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah, mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesembahan yang lain, kepada sesembahan berhala, sesembahan manusia, sesembahan batu, sesembahan pohon, dan yang lainnya, menuju manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu, ternyata salah satu hikmah yang paling utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ma'rifatullah, mengajak manusia, mengenalkan manusia supaya mereka tahu Allah itu siapa, Tuhan mereka itu siapa, bagaimana cara menyembah Tuhan mereka. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, melainkan aku, dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Sehingga disinilah kenapa ada konsep penting, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba kepadaku, hanya untuk beribadah kepadaku. Para jamaah, sebelum kita melanjutkan apa tujuan Allah mengutus Rasul, mari kita cek dulu para jamaah kondisi negara-negara, kondisi bangsa-bangsa, kondisi masyarakat dunia sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, para jamaah. Ya, mari kita coba mengingat kembali bagaimana kondisi-kondisi mereka. Mulai dari agama yang saat itu tertua, yaitu agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Bedakan antara agama Yahudi dengan Zionis. Kalau agama Yahudi itu biasanya nggak mau menjajah bangsa lain. Tapi kalau Zionis, Israel hari ini memang kerjaannya menjajah bangsa lain. Dan hari ini kita melihat pemandangan yang menyejukkan dalam tanda kutip, Pak ya, menggembirakan dalam tanda kutip, ketika Tel Aviv, ibu kota Israel, dibombardir sama rudal-rudalnya dari Iran. Ya, pemandangan di Gaza yang tiap hari kita lihat sekarang kemudian muncul pula di Israel, Tel Aviv khususnya, Haifa juga, dan kota-kota yang lain, para jemaah. Ya, Zionis kapok baru tahu rasa, Pak. Bukan karena kita tidak berempati dengan jatuhnya korban yang selalu ditutup-tutupi oleh Israel,
ya. Tetapi kalau kita melihat masyarakat Israel pun mengatakan bayi-bayi Palestina, rakyat Gaza itu memang wajib untuk dibunuh, gitu Pak, ya kan? Maka hari ini mereka merasakan, ya, maka sungguh terlalu yang masih membela Zionis atau yang mengatakan rudalnya Iran pura-pura. Wah, ini juga repot juga ini Pak. Hancurnya sudah begitu dahsyat, kita masih bilang pura-pura. Iya, Iran memang Syiah. Iya Pak, kita tahu Iran punya dosa besar ketika ikut membantai saudara kita di Suriah. Iran ini juga dolim, Syiah Iran juga dolim. Tapi masalahnya ketika orang dolim melawan orang dolim yang lain, para jamaah, maka kita tetap berharap. Kalau dibilang mending-mending saat ini, mending mana? Israel apa Iran kita yang dukung Pak? Iya jelas dukung Iran. Tapi tolong yang Sunni, yang ahlu sunnah, Saudi, Turki, dan lain sebagainya, jangan diem saja. Karena kalau akhirnya misalnya Syiah yang menang, bisa-bisa umat Syiah yang akan memimpin Islam di dunia. Tolong Sunni coba kolaborasi. Kita lihat saja para jamaah antara Israel dengan Iran, mudah-mudahan Israel segera hancur para jamaah, ya. Dan alhamdulillah ini nggak tahu Pak, apa perang dunia ketiga apa enggak para jamaah, ya. Jangan dipikir para jamaah, doakan saja yang terbaik, jangan jauh-jauh dari Masjid sampai lupa saya libur 3 minggu nggak kebagian daging itu masalahnya, ya. Tadi lupa, nggak bercanda para jamaah. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana kondisi dunia dan bagaimana kita harus sampai kesimpulan bersyukur Nabi diutus ke dunia ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.